akhahu ing sedulure Musa Haruna nyatane Nabi Harun waziran ing dadi ya Allah ya Rabbi ya Karim wong kang nulungi nawi makna asale waziran niku patih ataupun menteri mu'inan a'ana yu'inu mu'inan tegese wong kang nulungi faqulna dhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira faqulna mongko nuli ngucap sapa ingsun Allah idhaba ing ngucap idhaba padha budhalo sapa sira karo Musa lan Harun ilal qaumi maring kaum alladzina kadzdzabu kang padha ngurhake sapa kaum bi ayatina kelan pira-pira ayat ingsun ayil kibeti tegese kaum kibeti Fir'au ya Allah ya Rabbi ya Karim Fir'auna tegese Fir'aun wa qaumihi lan qaumi Fir'aun padahaba mongko nuli budalan sapa karane Musa lan Harun ilaihim maring Fir'aun wa qaumi birisalati kelan gawa risalah tapi kenyataannya fakadzabu ma mongko nuli ngorohake sapa karone sinten mongko nuli ngorohake sapa Fir'aun wa qaumuh ing Musa lan Harun sehingga fadammarnahum tadmira fadammarnahum mongko ngrusak sapa ingsun ing ya Allah ya Rabbi ya Karim alqaum alladzina kadzdzabu bi ayatina tadmiran kelawan ngerusak temenan ay ahlaknahum ihlakan ay ahlaknahum tegese binasake sapa ingsun ing alqaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina ihlakan kelawan ngerusak utawa binasake temenan wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Surat Al-Furqan ayat 37. Wadhkur wa qauma nuhin ay wadhkur qauma nuhin wadhkur lan nutur sapa sira qauma nuhin ing kaum Nabi Nuh lamma kadzabu ing dalam semangsane ngorohake sapa kaum Nuh ar-rusula ing pira-pira utusan ditakdzibihim kelawan oleh ngorohake sinten ya Allah ya Rabbi ya Karim kaum Nuhan ing Nabi Nuh lituli lubsihi niki alasan kenapa kok dijamakkan ar-rusula padahal yang mereka anggap bohong oleh kaumnya Nabi Nuh ini hanyalah Nabi Nuh tapi lafadznya jamak alasan lituli lubsihi krana dawane lituli lubsi krana dawane utawa suwene menengi Nabi Nuh fihim ing dalem kaum fakannahum mongko kaya satenane kaum Nuh mongko kaya satenane Nuh iku rusulun kaya pira-pira rasul auli anna takdziba utawa satenane oleh ngorohake ing Nuh iku takdzibul baqi takdzibun ngorohake libaki rusuli maring sekairine pira-pira utusan listirakim krana sekutanane rusul fil majin dalam tumuka bi tauhid kelawan tauhid aghraqna jamae ya Allah jawabe lamma kadzabur rusul mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim mongko ngermake sapa ingsun kaum Nuh jawab ulama ta aghraqna gue jawab lama wa ja'alna lin-nasi ayah wa ja'alna lan datake sapa ingsun ing kaum nasi gitu para menungso ai ba'dam tegese kang tetapi dalam sause kaum Nuh ayatan ing ayat ai ibratan tegese ing pekeling wa alanus nyawisake sapa ingsun fil akhirat ing dalam akhirat lil zalimina satuwe wong kang zalim ayal kafir tegese wong kang padha kafir nyawisake azaban ing siksa kang den larakake apa azab ai mu'laman tegese kang den larakake apa azab
siwama saliyane barang yahullu kang wus manggon nggih kang wus manggon apa ma bihim kelawan kaum minuh fitunya ing dalam dunya pun sakmenten mawon. Terus samangke niki kita membahas tentang beberapa ceritanya para orang-orang terdahulu terkhusus para nabi dan juga kaumnya, yang mana tujuannya ini tidak lain tidak bukan seperti yang didakwakan oleh Syekh As-Sawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menghibur terhadap hatinya baginda Nabi yang habis-habisan dicela, yang habis-habisan dianggap bohong oleh orang-orang kafir Quraisy, mulai dari yang dicela baginda nabinya, yang dicela Al-Qur'annya, semuanya dicela, semuanya dianggap bohong oleh kaum Quraisy. Maka ayat ini mulai dari ayat 30 ya Allah ya Rabbi ya Karim 35 ini merupakan ayat yang digunakan untuk menuturkan para nabi dan para pengikutnya yang fungsinya untuk menghibur terhadap baginda Nabi. Kita muratirian ayat yang nomor 35. Tangriki diingatkan walaqad ataina Musal kitab wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan sungguh aku telah memberi kepada Nabi Musa Alkitab, yakni kitab Taurat. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan aku jadikan bersamaan dengannya saudaranya, yakni Harun sebagai wazir atau sebagai orang yang menolongnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun dados niki ngetan niki secara garis globalnya ngoten. Dados ini merupakan Allah Ta'ala seperti ya Allah ya Rabbi ya Karim yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya. Beliau dawuh tatkala Allah Ta'ala itu sudah membahas kemarin-kemarin tentang perihal tauhid, menafikan sekutu, kemudian mengisbatkan nubuah dan menjawab dari syubhat-syubhatnya orang-orang yang mengingkari kenabian, dan juga di dalam menjelaskan tentang ahwalil kiamah, tentang kondisi-kondisi kiamat. Maka Allah Ta'ala kali ini membahas tentang cerita-cerita, yang mana cerita-cerita ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk tasliyatan lin Nabi, untuk menghibur terhadap kanjeng Nabi. Ini dawuh Syekh As-Sawi dan Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahasanya Syekh As-Sawi syuru'un fi tasliyatihi sallallahu alaihi wasallam ala makaidi qaumihi bi dzikri ba'di qisasil anbiya ala sabilil ijmal. Ya, jadi ini mulai menjelaskan tentang beberapa ceritanya nabi-nabi secara global, tapi penuturannya ini hanya secara global, tidak secara terperinci, yang tujuannya adalah untuk menghibur baginda Nabi yang sedang merasa bersedih menghadapi tindakan kaumnya yang membohong terhadap kanjeng Nabi dan juga menghina terhadap kanjeng Nabi dan seterusnya. Maka untuk kali ini yang disebutkan adalah cerita Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Oke. Pertama, tengeriki ngendikaaken ngeten. Jadi yang pertama kali diangkat untuk menjadi nabi niki iling-ilingan tenanan karena niki mangke bolak-balik dibalen-baleni terulang-ulang penjelasan ini bahwa Musa itu merupakan nabi yang diangkat terlebih dahulu daripada Nabi Harun. Padahal Nabi Musa niku adike Nabi Harun niku jadi iling-ilingan. Jadi yang diangkat terlebih dahulu untuk menjadi nabi dan juga rasul adalah Nabi Musa, sekalipun Nabi Musa itu merupakan umur lebih kecil, dengan bahasa merupakan adiknya. Dan baru angkatlah Nabi Harun itu pula menjadi nabi, yang mana tengah ini distatuskan sebagai wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Karena ini merupakan doa dan juga permintaannya permintaannya Nabi Musa. Nabi Musa yang meminta, ya, seperti yang diinginkan tentang surat tentang ayat lain bahwa memang
Nabi Musa yang meminta agar Allah Ta'ala mengangkat untuk menjadi Nabi dan juga Rasul juga Nabi Harun, agar Nabi Harun ini diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul, seperti yang dijelaskan di dalam ayat lain. Ini dalam surat Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa akhi Haruna niku nggih, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'irid ayyusaddiquni. Das teng mriki dingendikaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya Allah, dan juga Nabi Harun. Wa akhi Haruna, saudaraku yakni Harun, ini kakaknya, saudara yang merupakan kakaknya Nabi Musa. Huwa afsahu minni. Beliau Nabi Harun itu lebih fasih daripada aku. Lisannya minni lisana. Karena niki kula biyen sampun sering kula aturaken nggih. Kula diceritani Abi bahwa Nabi Musa itu merasa bahwa mulutnya beliau itu kurang fasih gara-gara di waktu kecilnya Nabi Musa itu setelah menghadapi, kan Nabi Musa pas wae cilik cara bahasa kasarane ngomongku kewandel Pak, kewanen Pak. Sampai-sampai sing jenenge Firaun mawon jenggote ditawari ambek Nabi Musa sehingga Fir'aun itu mengalami ketakutan bahwa Musa ini bahaya untuk kerajaannya. Bisa-bisa Musa inilah yang akan menghancurkan terhadap kerajaannya. Kok si cilik wis wani mbatek jenggotku. Akhirnya Siti Asiyah selaku istrinya Fir'aun itu menenangkan terhadap Fir'aun dengan perkataannya, "Hala Fir'aun, wahai waduka Fir'aun, ini loh merupakan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Andaikan engkau memberi pilihan kepada dia antara mainan dan juga bara api, niscaya dia akan memilih bara api." Akhirnya beneran diberi pilihan antara mainan dan juga bara api, atau bahkan makanan ya, makanan atau mainan kan sebagainya. Pokoknya yang salah satunya adalah bara api. Akhirnya Nabi Musa karena memang anak kecil, akhirnya Nabi Musa menelan terhadap yang namanya bara api. Mulane ndungane Nabi Musa ini Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini ndungane Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, uhlul, lepaskanlah, udarono, jenengan udari, jenengan lepaskan, jenengan hilangkan bundelan-bundelan yang ada pada mulutku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mulane beliau Nabi Musa mengatakan bahwa ya Allah Gusti, minta tolong agar Nabi Harun itu juga diangkat. Nabi Harun itu juga diangkat menjadi fa'arsilhu ma'iya rid ayyusaddiquni. Mohon Nabi Harun itu juga diangkat untuk menjadi Rasul yang bisa bersamaku dan membenarkan terhadap diriku. Secara ringkasnya tengeriki dingendika akan ngoten. Dan ada sedikit pembahasan seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Fakhruddin As-Sawi nih ya. Syekh As-Sawi tengeriki membahas ngeten. Bahwa walaqad ataina Musal kitab, Allah Ta'ala, dan aku telah memberi Musa kitab, yakni kitab Taurat. Tengeriki dingendika akan qauluhu ataina fa inna atyana Musa at-Taurata kana ba'da risalati Harun wa halaki fir'auna wa qaumi. Nah, tengeriki dingendika akan ngeten. Jadi sebenarnya teng ayat ini runtutannya tidak napa bahasanya ya, tidak sesuai dengan runtutan realnya. Artinya begini, bukan kok kan kalau kita runtut sesuai dengan ayat Al-Qur'annya, seolah-olah kan runtutannya berarti pertama walaqad ataina Musal kitaba. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai nabi dan juga rasul, kemudian diberi Alkitab yakni kitab Taurat. Kan ngoten tentang ayatnya. Baru kemudian waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, kemudian aku menjadikan Harun saudaranya sebagai orang yang menolong terhadapnya, sebagai wazirnya, sebagai menterinya. Nah, seolah-olah kalau kita letterlek terhadap ayat ini bahwa yang terjadi terlebih dahulu adalah Nabi Musa diberi kitab Taurat, kemudian diangkatlah saudaranya yakni Nabi Harun diangkat menjadi nabi dan juga rasul. Padahal realitanya seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi, realitanya justru Nabi Musa itu diberi kitab Taurat itu setelah Nabi Harun itu diangkat. Setelah Nabi Harun itu diangkat menjadi nabi, dan bahkan setelah binasanya
Fir'aun dan juga seluruh kaumnya. Ini loh dawuhnya Syekh As-Sawi. Bahkan setelah binasanya itu tadi, sehingga ayat bahasa ataina musal kitab niki maksudnya adalah aikot darna lahu ayatiyahu fi ilmina bahwa ikhbarun amma bin nisbah lima sabaqa fi ilmillah. Jadi madi tengeriki niki walakat atain lan terus maringi wusnya tengeriki makna maldinya ini madi yakni bin nisbah lima. Jadi dan sungguh aku telah memberi terhadap Musa kitab Tauratnya. Itu maksudnya adalah memberi itu adalah dengan dinisbatkan kepada ilmunya Allah. Biar tidak bertentangan realita kejadian yang asli. Loh. Jadi cara dimurati ini madi tetap madi. Maknanya ya wus tapi bin nisbah lima fi ilmillah. Ngoten nggih. Dengan dinisbatkan kepada ilmunya Allah. Ini seolah-olah benar-benar sudah terjadi Allah tahu sehingga seolah-olah benar-benar sudah terjadi. Pun ngriki ngoten. Itu yang pertama. Nah, pesan terbesarnya ngeten. Kenapa kok Allah hibur baginda Nabi di dalam ayat ini dengan ceritanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun? Ngerikan dingendika akan kita lanjutkan, kita tuntaskan terlebih dahulu. Ngeriki teng surat ayat 36-nya tang lanjutannya faqulna dhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Surat Al-Furqan ayat 36. Artinya faqulna, maka aku berkata, aku Allah berkata, idhaba, berangkatlah kalian berdua Musa dan juga Harun ilal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, menuju orang-orang golongan kaum yang menganggap bohong terhadap ayat-ayatku. Ayil Kipti, yakni kaum Kipti, Fir'auna wa qaumihi, yakni Fir'aun dan juga kaumnya. Yakni Fir'aun dan juga kaumnya. Yakni Fir'aun dan juga kaumnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, yakni Fir'aun dan juga kaumnya. Fadhahaba ilaihim birrisalah fakadzabuhuma. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun berangkat kepada Fir'aun dan juga kaumnya dengan membawa risalah, tapi realitanya fakadzabuhuma. Mereka semua menganggap bohong terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Fadammarnahum tadmira, ay ahlaknahum ihlaka. Maka aku membinasakan, maka aku Allah membinasakan kepada mereka semua dengan sesungguh-sungguhnya membinasakan. Ay ahlaknahum ihlaka. Pon saat niki ngeten kembali seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini ajib sekali, sangat menakjubkan apa yang didawuhkan oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi niku ngendikaaken ngeten. Loh, kenapa Allah Ta'ala itu kok menghibur Nabi Muhammad dengan ceritanya Nabi Musa untuk yang ada pada ayat ini surat Al-Furqan ini? Dawuhnya Syekh As-Sawi, karena ini menghiburnya adalah dari segi kanal haqqa subhanahu wa ta'ala yaqulu li rasulih laqad ta'arradta li masyaqqati da'wati unasin la yu'minuna bil ilah. Seolah-olah Allah Ta'ala itu berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sungguh kamu itu mengalami sebuah keberatan di dalam berdakwah terhadap golongannya para manusia yang mereka tidak beriman dengan Tuhan. Tapi coba ingat-ingat, amma Musa faqad ta'arrada li da'wati man idda'a annahu ilah. Bahwa Nabi Musa telah menerima beban yang lebih berat, yakni Nabi Musa itu berdakwah kepada sosok yang justru dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Gampangan yang ngomong ngeten lho Cak. Jadi lek ini cara bahasan hubungannya kenapa kok yang dibuat cerita penghibur, cerita yang menyenangkan terhadap Kanjeng Nabi adalah ceritanya Nabi Musa. Artinya ini menghiburkannya seperti ini. Bahasa kasaran ngomong, "Hei Muhammad, bahwa kamu itu mengalami kelelahan, mengalami kecapean, mengalami kesedihan dan mengalami banyak sekali beban itu dalam proses kamu berdakwah kepada orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan. Tapi coba kamu ingat-ingat kembali tentang ceritanya Musa, yang mana Musa itu
berdakwahnya bukan kepada golongannya manusia yang tidak percaya Tuhan, justru berdakwah kepada golongannya manusia yang justru mendedikasikan atau bahasanya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bayangno kaya apa luwih abote tugase Musa. Lek sampean Muhammad iku mek gur dakwah nang orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Lek Musa iku dakwahnya kepada golongannya orang-orang yang malah mengaku bahwa mereka adalah Tuhan. Luwih abot. Ngoten lho, mulane teng mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hunaka man tahammala katsiran minal masyaqqati fi sabilit dakwah. Banyak sekali orang-orang yang membawa beban-beban yang sangat berat sekali ketika mereka sedang berada di dalam jalan dakwah. Oleh karena itu, lidarajati anna Musa ra'a nafsahu la yastati'a al-qiyama biyadil muhimmah wahdahu. Hingga Nabi Musa itu berdakwahnya merasa bahwa Nabi Musa ini sampai merasa bahwa ya Allah Gusti kula mboten mampu lek mosone iku wong sing ngaku lek kapan dia itu adalah sosok Tuhan. Niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Sampai Nabi Musa gampangane ngomong, angkat tangan. Gak mampu kula Gusti. Lek mosone iku golongane menungso sing napa? Mboten percaya. Bukan hanya sekedar tidak percaya Tuhan, tapi malah mendedikasikan mengaku bahwa dirinya adalah sosok Tuhan. Luwe abot sampai-sampai Nabi Musa angkat tangan untuk berdakwah dengan sendiri, perlu bantuan saudaranya. Pun tengeriki ngoten. Akhirnya ini sedikit menjadikan keringanan untuk hatinya Kanjeng Nabi. Mulane tengeriki dawuhnya beliau dilanjutkan bahwa maka perlu farrisalah asabiqah kana rasul yub'asu ila ummati al-mahdudah fi zaman wa fil makan. Maka yang namanya risalah itu kalau sebelumnya Kanjeng Nabi itu merupakan risalah yang ditujukan kepada kaum tertentu dan di tempat tertentu. Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu hanya diutus rasul, menjadi rasul dan diutus hanya kepada Fir'aun dan juga kaumnya, yakni kaum Kipti. Cuma itu tok, ya. Wa ma'adzalika laku al-masyaqqati. Padahal beliau-beliau para rasul-rasul itu hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu dan hanya di tempat tertentu saja mereka mengalami dan mereka merasa dan mereka membebani, bahasanya menanggung beban yang sangat berat sekali di dalam jalan dakwah ini. Apalagi engkau wahai Muhammad, bahwa amma anta ya Muhammad faqad ursilta bi risalatin ammatin fi zaman ya fil makan. Adapun engkau wahai Muhammad, tentu kamu akan menanggung beban yang sangat lebih berat jauh, karena engkau tidak diutus hanya kepada satu kaum saja dan tidak hanya diutus pada satu tempat saja. Dan bahkan ila antaku masaah, bahkan hingga hari kiamat nanti akan datang. Fala budda antakuna mata'ibuka misla mata'ibiman sabakuka jami'an. Maka pasti wahai Muhammad, tanggung itu seperti halnya beban-beban yang ditanggung oleh para nabi dan juga para rasul yang terlebih dahulu. Amane ngomong ngelingno sekaligus ngelingno nang Kanjeng Nabi. Para nabi dan juga para rasul itu saja yang diutus hanya kepada segolongan kaum dan hanya segolongan kaum di tempat yang itu mengalami yang namanya mengalami dan juga merasakan dan juga menanggung beban yang sangat berat di dalam, apalagi engkau yang diutus kepada semua kaum, semua golongan, bahkan bukan hanya para manusia saja, bahkan juga jin, dan tidak tertentu pada hanya satu, tidak hanya tertentu hanya pada satu golongan dan juga satu tempat. Tentu engkau akan merasakan lebih berat dari itu semua. Pon, ini bentuk tasliyahnya adalah seperti itu. Pon, ini ngoten ya. Jadi ini kenapa kok yang pertama kali disebutkan itu adalah ceritanya
Nabi Musa. Kelanjutan ayat tentang ayat 36, faqul adhaba ilal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Maka aku ucapkan kepada Musa dan juga Harun, berangkatlah kalian berdua kepada golongannya kaum yang menganggap bohong terhadap ayat-ayatku. Teng mriki pun bolak-balik diaturakan seperti sing sering diaturakan kalian. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa akhirnya berangkat beneran Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Jadi tengah lagi wazir niku sebagai cara bahasanya menteri, bahasanya cuma sekedar menteri. Lah dawe Syekh Fakhruddin, dawe Syekh Asawi, beliau niku dawe ngeten, Syekh Asawi dawe ngeten. Wazir itu di sini jangan diartikan cuma sekedar pembantu. Bahasanya bukan hanya sekedar menteri. Karena kalau kita memahami secara letterleknya saja, kalau yang namanya Nabi Harun itu hanya diangkat sebagai wazir atau menteri, bahasanya ngoten nggih. Menterinya Nabi Musa berarti seolah-olah tidak ada pengangkatan. Seolah-olah tidak ada pengangkatan menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Nah, tentu ini harus difahami dengan ayat lain, bahwa tentang ayat lain sudah didawahkan bahwa permohonannya Nabi Musa itu agar fa'arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni, bahwa Nabi Musa itu memohonkan kepada Allah agar saudaranya ini berupa Harun yang huwa afsahu minni lisanan agar diangkat menjadi rasul, ya, jadi nabi dan juga rasul pula. Pun melano ngeten. Jadi wazir tengering ini justru kalau khusus untuk pembahasan ini bukan hanya sekedar menjadi menterinya saja, menjadi pembantunya saja, bukan, tapi berstatus sama, yakni sama-sama menjadi rasul. Dawanya Syekh Fakhruddin Syekh Asawi, ay wal makna ja'alna Haruna mu'inan li Musa biwahyin misalihi fi ta'wal qaum ila tauhid wa ila il kalimah fa huwa nabiyyun wa rasulun bima ja'a bihi Musa. Maka Nabi Harun itu merupakan nabi dan juga rasul dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Bi khilafi wizarati aliyin an-nabiyya al-mustafadah min qawlihi alaihi salatu wassalam lahu anta minni bi manzilati Harun min Musa. Tangriki ini ada kejelasan mawon ini untuk menyikapi golongan ya mungkin termasuk Syiah mungkin ya. Tangriki akan kalian Syekh Asawi ya, maka wizarah di sini memang maknanya adalah sampai ke taraf risalah. Tapi jangan sampai ada yang memahami wizarahnya Nabi, wizarahnya Sayyidina Ali terhadap Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini nate matur, nate ngomong, nate matur dumateng Sayyidina Ali. Matur ngeten, anta minni, kamu wahai Ali dinisbatkan kepadaku bimanzilati Harun min Musa, seperti halnya posisinya Harun dari Musa. Kamu ngomong Ali, kamu itu saya ini seperti Musa. Maka di sini jangan sampai ada yang memahami bahwa Sayyidina Ali itu juga diangkat rasul seperti halnya diangkat menjadi rasulnya Nabi Harun yang membantu terhadap Nabi Musa. Karena tengeriki fal murad minha mutlaqul i'anah, maksud isinya sama seperti halnya Nabi Harun itu hanya dari segi membantunya saja, tidak menjadi rasul. Sehingga barang siapa yang menetapkan risalah kepada Sayyidina Ali kok distatusnya menjadi rasul setelahnya Kanjeng Nabi, wes alamat itu dihukumi kafir itu. Karena tidak ada Nabi, tidak ada rasul setelahnya Kanjeng Nabi. Pun kula lanjutaken malih. Lah Fakulna dzaba ilal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Akhirnya beliau berdua Nabi Musa dan juga Nabi Harun ayat Fir'auna wa qaumi fadzaba ilaihim birisalah faqadzabuma. Setelah berangkat kepada Nabi Musa, berangkat Nabi Musa dan juga Nabi Harun kepada Fir'aun dan juga kaumnya, ini kaum akan tapi kenyataannya Fir'aun dan juga para kaumnya itu menganggap bohong, fadammarna tadmira, maka aku membinasakan mereka, membinasakan ayahlaknakum ihlaka. Nah, tengeriki pertama yang perlu dibahas bahwa fa yang ada pada fadammarnahum tadmira, ini fa-nya adalah berfungsi
sebagai takkib. Takkib itu kan sampean nak sampun belajar nahwu bahwa ngeten teng nahwu ini ada terjadi perbedaan antara fa dan juga summa. Kalau fa itu fungsinya niku takkib bila tarohin wala muhlatin, ya, yang yaitu mengiring-iringi yang tanpa adanya jeda waktu. Ya. Lah, sedangkan tengriki kan muskil bahwa dibinasakannya kaum Kipti, yakni Nabi Musa dan juga ya Allah, yakni dibinasakannya Fir'aun dan juga seluruh kaum Kipti itu tidak setelah diutus Nabi Harun dan juga Nabi Musa, tidak setelah berangkatnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun kepada Fir'aun. Ora kok Fir'aun setelah didatangi Nabi Musa karo Nabi Harun langsung dibinasakan, kan boten. Padahal secara makna itu kan harusnya seperti itu, karena fa itu maknanya adalah takkib bila tarohin wala muhlatin, kan ngoten. Maka ini sudah dijawab kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ya memang Al-Qur'an itu kita harus memahaminya secara kritis. Tengeri dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, fa in qila alfa ulit ta'qib wal ihlaq lam yahsul aqibadaha bi Musa wa Harun ilaihim bal ba'da muddatin majidatin qulna at-ta'qib mahmulun hauna 'alal hukmi la 'alal wuqu'i wa qila innahu ta'ala arata ikhtisar al-qissah fa dzakara hasyiyataiha awwa liha wa akhiriha li'annahu ma'al maksud minal kisah bituliha a'ni ilzamul hujjah bibi satir rasul wastihqaqit tadmir bitakdzibihim. Jadi ngeten, ada dua jawaban kenapa kok redaksinya tengriki menggunakan fa, padahal kalau kita runtut menggunakan nahwu itu kurang sesuai dengan kenyataan. Jadi kan realitanya kan bukan kok setelah baginda dan setelah Nabi Harun dan juga Nabi Musa berangkat ke Fir'aun kemudian langsung dibinasakan, kan boten. Kan ada durasi yang panjang, ya. Ada sampai terjadi yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim napa jenenge perlawanan antara tukang-tukang sihirnya Fir'aun dan juga Nabi Musa. Banyak. Ini cara selangnya jedanya itu sangat panjang. Tapi dibahasakan fa pakai takkib yang muhlatin wala tarohin. Maka dijawab oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi bahwa fa-nya di sini makna takkibnya ini diarahkan bukan takkib fil wuku, takkib mengiring-iringi secara kejadian, tapi takkib fil hukmi yang hukuminya Allah Ta'ala. Hukumnya Allah itu takkib langsung akan membinasakan. Artinya setelah angkatnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun kepada Fir'aun, Allah sudah langsung menghukumi. Allah langsung memberikan hukum bahwa bahwa Fir'aun dan juga kaumnya semuanya akan dibinasakan. Sekaligus menurut takwilan yang nomor 2 yaitu ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa Allah Ta'ala memang sengaja menggunakan fa di sini karena memang Allah Ta'ala itu dalam cerita ini cuma ingin menerangkan secara ringkas awal cerita dan cuma akhir cerita. Awal cerita yakni diutusnya Nabi Musa dan juga ada Fir'aun dan juga kaumnya, dan langsung mengakhiri cerita, menyebutkan cerita yang akhir, yakni ceritanya tatkala Allah Ta'ala membinasakan mereka bahwa karena mereka itu menganggap bohong terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ngeriki ngoten. Terus kalau lanjutakan malih teng kelanjutannya fadammarnahum tadmira. Maka seolah-olah Allah Ta'ala niku matur dumateng Kanjeng Nabi ayat ma'in fa in hadu an jadatil haqq wa abu ayyatu qata'iina fasawfa takunu nihayatum ka nihayatiha la. Ngriki ngendikaken Musa wahai Muhammad yang tenang, itma'inna, kamu yang tenang, karena ketika kamu setelah berdakwah terhadap mereka tidak mau beriman, tetap menganggap bohong terhadap engkau, maka endingnya mereka sama seperti halnya endingnya kaumnya Nabi Musa dan juga Nabi
Harun, yaitu mereka akan benar-benar dibinasakan oleh Allah. Kon teng mriki ngaten. Kula lanjutaken malih teng ceritane Nabi Nuh. Teng mriki teng ceritane Nabi Nuh samangke. Wa qauma Nuhil lamma kadzdzabur rusulah aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayatan wa 'adadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Surat Al-Furqan ayat 37. Dengar iki. Wa qauma Nuhin, kita muratirian ayatnya. Wa qauma Nuhin, dan tuturkanlah ceritanya kaum Nuh lamma kadzdzabur rusul, tatkala mereka menganggap bohong kepada para utusan. Aghraqnahum, maka kami menenggelamkan mereka, maka aku Allah menenggelamkan mereka. Wa ja'alnahum linnasi ayah, dan aku jadikan mereka sebagai pelajaran untuk para manusia. Wa adadna lidzalimina adzaban alima, dan aku persiapkan untuk orang-orang yang bertindak zalim, yakni siksaan yang sangat pedih. Jadi setelah menjelaskan ceritanya Nabi Musa, Allah Ta'ala untuk menghibur kanjeng Nabi menjelaskan ceritanya Nabi Nuh, terus menceritakan ceritanya Nabi Nuh. Ya, ini kenapa kok Nabi Nuh? Ngerti tinggal akan ngeten kita murotirin teng tafsir Jalaluddin Al-Mahalinya. Wadzukur qauma Nuhin, tuturkanlah ceritanya kaum Nuh lama kadzdzabur rusul, tatkala mereka menganggap bohong terhadap para utusan. Yakni ai bitakdzibim Nuhan, yakni mereka menganggap bohong. Lah teng mriki akan ngeten. Loh, yang dianggap bohong oleh kaumnya Nabi Nuh itu kan cuma satu rasul. Ya, cuma satu rasul yakni Nabi Nuh. Tapi kenapa redaksinya menggunakan jamak? Jadi Al-Qur'an itu cara bahasa kasar ya, bahasa kasar itu kayak bagi orang yang pemula itu seolah-olah banyak yang kurang pas. Tapi kalau benar-benar didalami ternyata penuh dengan makna yang sulit untuk difahami oleh orang-orang pemula cara bahasa yang dianggap bohong itu cuma Nabi Nuh, yang mana notabene berarti cuma satu rasul. Tapi kenapa kok menggunakan redaksi jamak ar-rusul? Napa ar-rusul? Yakni orang-orang yang menjadi utusan para rasul. Ternyata sudah dijawab oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali, ailituli lubsihi fihim faka'annahu rusulun. Redaksi Al-Qur'annya itu menggunakan jamak. Mereka menganggap bohong. Tatkala mereka menganggap bohong terhadap para rasul, para utusan, alasannya adalah karena Nabi Nuh itu durasi berdakwahnya sangat lama sekali, seolah-olah Nabi Nuh itu merupakan banyak rasul. Pun bolak-balik kula ceritakan bahwa Nabi Nuh iku dakwahe Pak sawe tenanan. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh iku dakwahe 950 tahun. Ya. Alfan illa khamsina amah. Ya, 1000 tahun kurang 50. Berarti Nabi Nuh itu 950 tahun. Ngoten lho. Tadi krono Nabi Nuh iku pancen dakwah lama banget sampai 950 tahun, sehingga seolah-olah beliau itu bukan hanya satu rasul, tapi seolah-olah beliau adalah rasul yang banyak. Terus atau aulian takdzibahu takdzibun libakir rusul isyrakim fil maji' bit tauhid, atau dibahasakan diredaksikan rusul beberapa utusan karena siapa yang menganggap bohong terhadap salah satu utusan saja, katakan Nabi Nuh, maka sama halnya menganggap semua utusan, karena semua para utusannya Allah ini memiliki misi yang satu, yang sama, yaitu tauhid, mengesahkan terhadap Allah. Yes ya.
Ya, jadi ngeten. Kenapa kok redaksinya menggunakan rusul padahal yang dianggap bohong itu cuma Nabi Nuh oleh kaumnya? Karena Nabi Nuh itu sowe oleh dakwah nih Pak sampai 950 tahun. Lah teng mriki dingendikaken 950 tahun niki pun bolak-balik diceritakno giling-gilingan tenan. Santrine Nabi Nuh iki, Pak, beliau dakwah sak munusuwene 950 tahun. Iku santrine Nabi Nuh. Kalau dalam kitab As-Sawi dingendikaken santrinya cuma 40 dari laki-laki dan 40 dari perempuan. 40 mean bahkan ada yang mengatakan cuma 10. Bahkan ada yang mengatakan cuma 10. Bayang nih. Satu sisi ini juga kenapa kok setelah diceritakan Nabi Musa kok kemudian Nabi Nuh? Ternyata alasannya ini untuk menghibur terhadap kanjeng Nabi bahwa Muhammad kalau kamu berdakwah kepada kaummu yang mana kaum menganggap bohong terhadap dirimu, kiranya kamu perlu untuk tidak terlalu bersedih karena ada sosok Nabi yang penderitaannya di dalam mengemban beban-beban di dalam dakwah itu sangat lebih berat daripada diri kamu, yaitu sosok Nabi Nuh. Bahwa Nabi Nuh dakwah itu Masya Allah 950 tahun dakwah, tapi mboten gak ada pengikut kecuali cuma 40 orang dari laki-laki dan 40 orang dari perempuan. Bot tenan lho Pak. Petang mek sak mono tok lho sing iman. Lah bayang nih oleh dakwah 950 tahun. Cara urip nang zaman saiki ngono. Cara urip nang zaman saiki ngono ya kira-kira ono followers-e 40 mek 80 ngono ya piye, Pak? Sekampangane ngomong ngoten. Jadi ini sekaligus untuk menghibur bahwa Nabi Nuh itu Masya Allah di waktu yang sangat lama beliau berdakwah tetap bersabar dan terus mengajak kaumnya untuk beriman. Ya walaupun kelanjutannya aghraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayah, dan aku menjadikan aghraqnahum dan aku menenggelamkan lam maka dzabrusul tatkala kaumnya Nabi Nuh itu menganggap bohong terhadap para utusan, maka aku Allah menenggelamkan mereka wa ja'alnahum linnas, dan aku jadikan mereka untuk para manusia ai ba'dahum ayatan ai ibratan, aku jadikan mereka sebagai pelajaran untuk para manusia. Wa adatna fil akhirati lidzalimina il kafirina adzaban ai mu'laman siwa ma yahulu bihim fit dunya. Aku menyiapkan di akhirat nanti untuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, siksaan yang sangat pedih, yakni siksaan yang sangat tersakiti selain siksa yang sudah mereka dapatkan di dunia. Dados seperti yang didhawuhkan oleh sinten niki Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya beliau dawuhnya apa perlu kita angan-angan, bahasane ngoten. Perlu kita angan apa sirrinya, apa rahasianya kenapa ke Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad agar menjadi tenang, agar menjadi tidak terlalu bersedih dengan cerita Nabi Musa dan kemudian menuturkan ceritanya Nabi Nuh. Ini ono apa? Kok cuma dua sosok besar ini saja yang disebutkan untuk di ayat ini? Padahal masih banyak kan contoh-contoh nabi-nabi yang lainnya. Sepertinya ada Nabi Ibrahim. Banyak. Maka tengeriki dingendikaken. Bahasanya beliau ngeten. Saya bacakan. Bahasanya beliau, mas'alatun ukhra al-hadwa fil jam'i baina Musa wa Nuhin alaihi wassalam fi maqam tasliyati Rasulillah. Ini merupakan sebuah pembahasan yang perlu diangan-angan kenapa kok di dalam menghibur baginda Nabi itu kok di dalam surat Al-Furqan ini yang dituturkan adalah Nabi Musa dan juga Nabi Nuh.
Hubungannya apa kedua nabi ini? Dijawab oleh beliau, wa huna nulahidu annal alaqah baina Musa wa Nuh alaihi wassalam annallaha ta'ala yuhlik wa yunji bi syai'al wahid. Oh, ternyata hubungan antara Nabi Musa dan juga Nabi Nuh adalah bahwa Allah Ta'ala itu membinasakan dan menyelamatkan dengan suatu hal yang sama. Barangnya siji, tapi fungsinya beda. Memiliki fungsi ganda, bahwa satu benda ini bagi segolongan kaum menjadi suatu hal yang membinasakan, bagi satu golongan menjadi suatu hal yang menyelamatkan. Artinya bagaimana? Falma alladzi najja Musa huwal ma alladzi aghraqa Fir'aun. Maka air yang menyelamatkan terhadap Nabi Musa itu merupakan air yang menenggelamkan terhadap Fir'aun. Sama wal ma alladzi najja Nuhan huwal ma alladzi aghraqa al-kafirina min qaumi. Maka air yang membinasakan terhadap, yang menyelamatkan, maka air yang menyelamatkan terhadap Nabi Nuh itu adalah air yang menenggelamkan terhadap orang-orang kafir daripada kaumnya. Fahada tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan bentuk menghibur terhadap Kanjeng Nabi. Wallahu ta'ala in arada al-inja yunaji wa arada al-ihlak yuhlik walau bisya'al wahid. Nggih, mriki dingendikaken bahwa Allah Ta'ala itu kalau ingin menyelamatkan, niscaya Allah Ta'ala akan menyelamatkan, dan Allah Ta'ala ketika ingin membinasakan, niscaya Allah Ta'ala akan membinasakan bahkan dengan suatu hal yang sama. Jadi hubungannya Nabi Musa karo Nabi Nuh itu hubungan bahasa kasar alam air, Pak. Podo-podo alam air. Bahwa Nabi Musa adalah sosok Nabi yang diselamatkan oleh air. Tersebut adalah air yang membinasakan terhadap Fir'aun dan juga para pengikutnya. Sama seperti halnya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ini diselamatkan oleh air, yang mana air tersebutlah yang membinasakan terhadap orang-orang kafir daripada kaumnya. Itu titik persamaannya. Jadi podo-podo babakan banyu, podo-podo babakan kerem lan selamat. Wes, niku ngoten. Mulane kalau cerita realnya bahwa para pengikutnya Nabi Musa itu kalau pas waktu melihat bahar, pas waktu melihat napa jenenge lautan di depannya, sedangkan Fir'aun sudah berada tepat di belakangnya, mereka mengatakan inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, pun niki Nabi Musa, inna lamudrakun, kita semua merupakan orang-orang yang sudah terjemput. Yo ketututan niki Nabi Musa, niki Fir'aun sudah berada di belakang. Tapi fahadi hakikatun wa qadiyatun kauniyatun man yamliku raddaha. Ya, ini memang kenyataan yang terjadi. Akan tetapi inna maraddaha Musa faqala kalla. Kamu jangan seperti itu. Yakni mereka tidak akan mampu menjemput terhadap kita. Karena apa? Nabi Musa berkata dengan sepenuh mulut beliau, tidak dengan sifat basyariah beliau. Beliau berkata innama birrububiyah lan tusallimahu qala kalla innama iya rabbi sayahdin. Jangan. Kamu jangan berkata bahwa mereka akan bisa menjemput kita. Bahwa sesungguhnya innama iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaan denganku, Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Tingkat kemantepan para nabi sing perlu awak dhewe tiru ya koyo ngene iki, Pak. Ngarep laut mburi Fir'aun sak bolo tentarane. Cara akal menungsone mari bubar. Napa? Cara akal menungsone wis bubar. Mari wis. Tapi secara nalarnya seperti yang sering dingendikaken kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Mutawalli Asy'arawi, bahwa niki kita itu bagaimana caranya menakar kehidupan tidak dengan kekuatan manusiawinya kita,
tapi agar kita menakar, menjalani kehidupan ini dengan iltija atau mengungsikan diri kepada kekuatannya Tuhan, kepada kekuatannya Allah Ta'ala. Wong lek membatasi dirinya dengan kemampuan kemanusiawiannya, niscaya hidupnya serba terbatas. Gaji mek piro gak cukup cara nalar. Ya pikiran gak cukup dok. Tapi kalau menjalani kehidupan ini dengan kekuatannya Allah Ta'ala, mengungsikan dirinya kepada kekuatannya Allah Ta'ala, niscaya hatinya akan merasa rehat. Ngoten lho. Cara bahasanya sing sering dingendikaken kali oleh Asy'arawi, kalau kamu bisa tenang ketika kamu naik pesawat padahal kamu tidak kenal terhadap pilotnya itu siapa, orang baik atau tidak atau bagaimana, kamu bisa tenang, kamu bisa merasa nyaman akan sampai tempat tujuan dengan aman. Lalu bagaimana mungkin kamu tidak merasa tenang di dalam menaiki kendaraan kehidupan ini? Kamu tahu bahwa pilotnya adalah Allah Ta'ala yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pun begitu juga Nabi Nuh, pelajaran Nabi Nuh tengriki, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa kadzalika kanat mas'alatun Nuh lakin bi tariqatin ukhra hiya as-safinah. Jadi Nabi Nuh ini cara bahasa kasarannya ngomong kan, beliau itu punya profesi rupane napa? Punya profesi rupane napa? Sebagai kayu. Bahasanya ngene apa? Mebel lah ya. Mebel lah, tukang kayu lah bahasanya ngoten. Cara bahasa Arabnya niku nejar. Nah, pelajaran besarnya yang terjadi pada Nabi Nuh adalah, jadi ceritanya gitu. Wa fikratus safinah lam takun maujudatan qabla Nuhin alaihissalam. Belum pernah ada ceritanya pembuatan kapal. Lek cili iku apa? Lek cili kapal apa perahu? Jadi kapal yang sangat besar itu belum pernah ada, belum pernah dibuat sebelumnya Nabi Nuh. Lah terus tengah kita lanjutkan alam yusadif wahidun syajaratan mulqatan fil maqatfu ala suthihi. Tengah kemudian kok ada penemuan setelah diangan-angan bahwa ketika satu pohon utuh itu terlemparkan atau terbuang ke atas sungai atau ke atas lautan, maka yang namanya pohon itu akan menjadi terapung. Tatfu ala suthihi. Akhirnya fafakkara fi dhahirit tufuwi hadhihi wa kaifa anna syajarata lam tahtis fil ma'i. Akhirnya Nabi Nuh itu berpikir, kok iso ketika satu pohon utuh itu terjatuh ke dalam sungai atau lautan, kok yang namanya pepohonan itu kok malah menjadi terapung. Laqad kana najjaruna al-mahiruna yakisuna kasafatal khashab bi ayyalquhu fil ma summa yanzuru miqdarul hatis minhu fil ma wa alaihi ya'rifuna. Oleh karena itu para orang-orang yang mahir, para orang-orang najjar, itu mampu mempelajari seberapa kandel yang namanya jenenge kayunya, dengan kayu itu dijatuhkan ke air, nanti yang terapung baru nanti dibuatkan perahu. Hadhihi dhaira allati tanabbaha laha midas wa bana 'alaiha nadariyatul ajsam at-tawfiyah wal ma'al muzah. Jadi ini awal daripada penemuan orang barat bisa menemukan sebuah hal yang sifatnya di atas air. Pun melana dawuhnya Syekh Muhammad Asy'arawi, beliau dawuh, maka ini bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala. Yang diambil dari ceritanya, hikmah yang diambil dari Nabi Nuh itu bahasanya sampai tenggelam para kaumnya dan Nabi Nuh itu selamat menggunakan perahunya, menggunakan kapalnya yang sangat besar. Itu beliau dawuh, waqat ta'ala ayna biha al-insana ila hadhiyud dhawahir. Memang Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita kepada para manusia ini dari Nabi Nuh, wa yahdiyahu na'ati sufun allati tahmiluhu fil ma. Allah Ta'ala ini ingin mulangi
manusia setelahnya Nabi Nuh ini loh, agar mereka bisa membuat perahu, bisa membuat kapal yang bisa mereka gunakan untuk terapung di atasnya air. Karena nopo nasala sata arba'il qurratil aradiyah miyahun. Karena 3/4 bumi yang bentuknya ini bulat itu merupakan air. Bayang nih Pak, daratan nang bumi ini cuma 1/4 tok. Liane 3/4 iling-ilingan, ini pelajaran sains. Nanti barangkali ada penemuan yang berbeda. Menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi pokoknya 1/4 bumi, 1/4-nya bumi ini daratan. Sedangkan 3/4-nya itu adalah perairan. Entah itu laut, danau, sungai, atau semisalnya. Jadi cara bahasanya memang benar-benar dikelilingi air. Bayang nih Pak, kalau Allah Ta'ala tidak mengajarkan kepada kita caranya membuat perahu, kita cuma bisa memanfaatkan daratan saja, yang notabene cuma 1/4. Nah 3/4. Nah, butuh Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui peristiwanya Nabi Nuh yang membuat perahu, agar kita semua para manusia ini juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan, memanfaatkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan yang ada di laut, yang mana laut, sungai, dan juga semisalnya itu jumlahnya adalah 3/4-nya bumi. Cara sarane ngomong awak dhewe ra nek kapal Pak, ora iso memanfaatkan, ora iso melewatkan, membawa minyak juta barel lewat Selat Hormuz sih lho Pak. Saya kan sing rame kan Selat Hormuz. Selat Hormuz ditutup barang wi. Maka ini fungsinya hikmah terbesar dari Allah Ta'ala dari Nabi Nuh, kita itu diurui gawe kapal, ngoten lho. Teng mriki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga terakhir wa aghraqna wa ja'alna linnasi ayat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini merupakan sebuah pelajaran. Terakhir wa adadna lidh-dhalimina adzaban alima, dan aku siapkan orang-orang yang zalim siksaan yang sangat pedih. Ya hakada, yakni artinya ghairu ma yahulu lahum fid dunya, kan, bahwa Allah Ta'ala itu tidak hanya menyiksa mereka di dunia, tapi besok di akhirat juga mereka akan siksaan. Wa'ada wa samud wa baina dzalika katsira, surat Al-Furqan ayat 38 ila huna wallahu alam shawab.